Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Hotimah, NIM 2019 0102 188, ingin mempresentasikan tentang audit fungsi organisasi pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih audit pemasaran itu. Audit pemasaran adalah pengujian secara komprehensif, sistematis, independen yang dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal oleh auditor independen dan dapat pula dilakukan secara internal oleh bagian manajemen atau manajer pemasaran. Lalu, audit fungsi organisasi pemasaran adalah upaya penelitian yang dilakukan manajemen pemasaran untuk mencari, menemukan, dan mengevaluasi fakta tentang sejauh mana manajemen pemasaran berhasil memberikan dukungan kepada berbagai satuan kerja pelaksana tugas pokok dalam perusahaan. Selanjutnya ada tujuan audit pemasaran. Tujuan audit pemasaran ini untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan untuk meminimalisir ancaman tersebut. Selain itu, audit pemasaran juga memungkinkan manajemen melihat lebih jauh tentang prediksi penjualan dan pangsa pasar, sehingga perusahaan bisa lebih berkembang. Selanjutnya ada manfaat audit pemasaran. Hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi, sehingga perbaikan tersebut segera dapat dilakukan. Selanjutnya ada jenis audit fungsi organisasi pemasaran. Yang pertama, ada audit fungsional. Audit ini merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran, seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Sedangkan audit menyeluruh adalah audit yang dilakukan terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup dan aspek yang diaudit. Yang pertama ada audit lingkungan pemasaran, mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua ada audit strategi pemasaran, bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Beberapa strategi pemasaran yang harus diaudit adalah terkait branding dan markom strategi, atau terkait komunikasi pemasaran kepada masyarakat. Sebab yang sering terjadi adalah pelanggan mulai beralih ke pesaing ternyata bukan karena produknya kurang bagus atau layanan yang kurang baik kepada pelanggan, melainkan oleh karena tidak sesuai dengan image yang diharapkan pelanggan. Yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan, seperti kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain, seperti keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat ada marketing sistem audit. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran, khususnya yang terkait lintas divisi. Yang kelima ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Dibutuhkan penilaian KPI agar setiap tim di dalamnya bisa mencapai hasil yang optimal. Yang keenam ada marketing function audit. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, yang perlu diaudit di sini adalah job description dari seluruh tim yang ada di departemen marketing. Yang terakhir ada task environment audit. Aspek
marketing audit yang terakhir ini adalah terkait checklist pekerjaan rutin harian tim marketing. Supaya lebih tepat sasaran, tim marketing harus diperlengkapi dengan daily checklist agar tidak terlalu terlambat apabila sudah mendekati akhir bulan ternyata capaian KPI masih jauh dari target. Selanjutnya ada metode audit fungsi organisasi pemasaran. Yang pertama ada task force audit, merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang melakukan audit ini adalah beberapa senior manajer lintas fungsi, misalnya manajer keuangan dan manajer produksi, melakukan audit pada departemen pemasaran. Yang kedua ada audit from above, top manajemen secara langsung yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam hal ini yang melakukan audit adalah direktur utama dibantu oleh tim internal auditnya. Yang ketiga ada outside auditor, perusahaan menunjuk konsultan atau auditor eksternal yang merupakan orang luar perusahaan agar hasil auditnya bisa seobjektif mungkin dan bebas dari kolusi. Yang keempat ada self audit. Dalam hal ini tim yang ada di departemen marketing akan diaudit berdasarkan monthly report yang mereka buat di akhir bulan. Yang melakukan audit adalah manajer marketingnya sendiri. Selanjutnya ada tahapan audit fungsi organisasi pemasaran. Step yang pertama itu adalah internal data collection atau mengumpulkan data dari perusahaan, mulai dari lokasi perusahaan, data penjualan, jumlah karyawan, tanggal pendirian, sejarah perusahaan atau kronologi perusahaan seperti merger, divestasi atau akuisisi. Yang ada step yang kedua yaitu audit objektif atau menjelaskan apa saja tujuan dari audit pemasaran. Misalnya, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan visibilitas perusahaan dan pangsa pasar yang telah dicapai, dan berdiferensiasi dari pesaing. Adapun tujuan dalam audit manajemen pemasaran ini bisa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Step yang ketiga, customer profiling atau menjelaskan data pelanggan. Menjelaskan data pelanggan yang saat ini dimiliki seperti halnya deskripsi demografis, lokasi geografis, etnis atau bentuk data lain yang mencakup lengkap. Data ini nantinya berguna untuk pengukuran seberapa besar pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan, apakah sudah mendekati target atau belum. Yang step keempat adalah value proposition atau menjelaskan keunggulan jasa atau produk yang dimiliki perusahaan. Gunanya adalah untuk menggambarkan harga, ukuran, manfaat, distribusi, jasa atau barang milik perusahaan. Data juga bisa dilengkapi dengan kelebihan atau kelemahan produk atau jasa perusahaan dibandingkan dengan pesaing lain. Selain itu ada juga data mengenai persepsi jasa atau produk, faktor ekonomi, hukum, sosial, atau sejarah pangsa pasar dari waktu ke waktu. Step kelima ada company journey atau menjelaskan mengenai perjalanan bisnis perusahaan dari masa lalu hingga saat ini. Tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan bisnis agar tetap bertahan dibandingkan kompetitor dan agar tidak kalah bersaing dalam hal kualitas produk, harga, dan layanan produk. Membuat company journey yang didokumentasikan dalam bentuk video dan diputarkan saat acara anniversary perusahaan akan meningkatkan moral semangat kerja karyawannya dan loyalitas kerja mereka. Yang step ke-6 adalah kompetitor benchmarking atau mengidentifikasi para kompetitor. Head-to-head data pesaing yang bisa diaudit adalah termasuk fitur produk yang mereka miliki, harga, manfaat, dan jaringan distribusi mereka. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui positioning perusahaan dibandingkan pesaing head-to-head yang ada. Sekian penjelasan mengenai audit pemasaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.